Daus ini sedikit mengupdate, dan semoga ini mungkin updatean terakhir ya, karena ini sudah nuansanya adalah nuansa putusan bahwa sejak hari ini, tepatnya di tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Depok telah memutus perkara cerai dan pengasuhan anak antara Daus Mini selaku tergugat dengan Selvi Hanawijaya selaku penggugat. Yang mana dalam putusan tersebut terdapat 4 poin. Poin pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Poin kedua, menyatakan Daus selaku tergugat menjatuhkan talak bain sugra kepada Selvi Hana sebagai penggugat. Poin ketiga, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian poin keempat, itu lebih tepatnya adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat. Jadi atas putusan ini, kami selaku tergugat sangat mengapresiasi atas putusan Pengadilan Agama Depok. Kenapa kami mengapresiasi putusan tersebut? Karena dalam putusan tersebut jelas sekali bahwa Majelis Hakim menyandarkan putusan tersebut kepada fakta-fakta persidangan, bukan kata-kata semata, sehingga yang menjadi dimensi persoalan dari kemarin-kemarin adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus, yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum memais berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat, sangat bersesuaian dengan hukum. Jadi kalau mereka hari ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding 14 hari terhitung ke depannya, itu hak-hak mereka saja. Silakan mereka kalau mau melakukan itu. Tapi kami meyakini bahwa putusan Pengadilan Agama Depok ataupun nanti ketika diajukan banding, kami juga meyakini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu, Pak. Abang, terkait dari pengabulan gugatan sebagian, maksudnya gimana, Pak? Pengabulan gugatan sebagian karena di dalam gugatan penggugat, di dalam gugatan mereka itu kan ada beberapa poin yang mereka mintakan. Yang mereka mintakan adalah gugatan bercerai, kemudian pengasuhan anak, ya kan? Yang dikabulkan adalah hanya sebatas gugatan perceraian. Kalau gugatan perceraian saja, kami juga sejalan sama mereka. Sejak semula memang kami menginginkan bahwa udahlah bercerai karena memang rumah tangga sudah tidak bisa lagi diwujudkan sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang kemudian menyangkut kepada gugatan mereka pengasuhan anak itu ditolak oleh pengadilan. Jadi anak atas nama Al-Fatih ya tetap berada pada Daus. Makanya di awal konferensi pers saya sudah menegaskan bahwa ketika ia ibunya, ia akan bertemu. Tapi jawabannya jelas bahwa dia bukan ibunya. Kira-kira seperti itu. Bang Daus, gimana Bang Daus? Udah lega jadinya nih sekarang? Ya, alhamdulillah. Izin Bang. Iya.
bilangnya apa bukan karena putusan perceraiannya tapi tak asuh gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi terus kita tiga ya bang ya itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulin bang. Amin. Tak asuh atau DDA itu jatuh ke tangan Daus, tidak ke pihak sana. Jadi sama sekali tidak ada hak untuk mereka untuk apa mengambil atau ya, Segala macamnya tidak punya hak untuk mereka orang. Bang Daus ngotot untuk mengambil adik ya, adik Al ya. Itu kenapa bang? Gitu loh. Karena kan secara ini, sorry maaf bukan mengungkit ya, itu anak angkat gitu loh. Terus kenapa, Bang? Ya karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah, ya kan ibadah yang mana pengen ya apa namanya ada anak gitu kan kalau bapak kan jarang di Daus kan kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan sisanya itu kan sama mamanya gitu paling gitu. Makanya setelah Daus bahwasanya ya itu pengen yang benar-benar dia tuh anak yang benar-benar buat jagain Daus mestinya nemenin Daus terus segala macamnya gitu. Oke, tapi pemenuhan hak asuh sendiri sudah bicara dengan orang tua kandung dari anak tersebut Bang? Udah. Kan ada Semuanya udah ada kan? sudah ada gitu, sudah ada sudah kita bikin perjanjian dan kemarin juga kita udah press con dan perwakilan dari keluarga besarnya DDA ya kan itu udah kita datangin ya bang ya Iya. udah untuk menjadi saksi dari Rami Ratu juga dari sebagai saksi dan juga amanah yang dari keluarga Daus ya udah masing-masing udah ada ya. Berarti ada hitam di atas putih ya terkait hak anak itu ya, jangan nantinya ke depannya bermasalah bang. Oh enggak. Jadi begini kawan, bahwa saat ini kan memang ibaratnya kalau kita di atas putih pengasuhan anak tersebut itu masih di bawah tangan ya. Artinya ke depannya ini kami juga sudah berkomunikasi sama Daus, kemudian berkomunikasi sama pihak keluarganya. Ya kemungkinan ke depannya nanti kami akan mengajukan penetapan hak pengasuhan anak. Artinya penetapan apa? Penetapan itu diajukan ke pengadilan. Tapi nanti kami lagi mengagendakan itu. Supaya secara hukum anak tersebut mutlak sebagai anak angkat Daus Mini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bang hasil dari pengadilan sendiri ada nggak sih bang terkait dugaan perselingkuhan dari pihak perempuannya bang? Oh banyak. Ya, kalau Banyak bang ya. ya kalau di fakta-fakta persidangan semuanya kan kami sudah ungkapin. Ya kan kami sudah ungkapin apa yang menjadi bukti kita. Apa yang menjadi bukti kita itu yang pertama ya kan berkaitan sama alat bukti, ada pengakuan. Kemudian ada juga pihaknya. Sejak awal saya katakan itu ada pihaknya. Kemudian juga ada bukti-bukti chat, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian ada juga voice note. Dan bukti-bukti ini kita ajukan kepada pengadilan. Kalau bukti-bukti chat dikatakan apakah itu qualified untuk dijadikan bukti? Tentu saja. Bukti chat itu berdasarkan undang-undang ITE, dia bisa dalam kualifikasi adalah sebagai bukti hukum. Ya kan? Tapi yang dituduhkan kepada Daus pada saat di persidangan, semuanya katanya. Ketika saya menanyakan siapa orangnya, nggak ada yang tahu. Namanya pun siapa, nggak ada juga yang tahu. Iya kan? Makanya berbanding terbalik. Kalau di pihak kita mengatakan orangnya ada, laki-lakinya ada pengakuannya, ada bukti chatnya, ada voice note-nya dan sebagainya. Maka saya bilang bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan?